Anda kembali di Sindo Siang, pemirsa. Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno meminta PT Indobuildco memosongkan kawasan GBK yang menjadi lokasi berdirinya Hotel Sultan. Namun pemilik Hotel Sultan melalui kuasa hukumnya menolak pengosongan tersebut karena tidak ada dasar putusan pengadilan ataupun penetapan eksekusi pengosongan. Dan kita langsung bergabung untuk mengikuti keterangan terbaru dari Hotel Sultan Jakarta. Pada hari ini, di sini juga hadir seperti tadi disampaikan Pak Adi, Direktur Utama PPK GBK, Pak Setia Utomo, Sekretaris Menteri Kesekretariatan Negara, dari Asagaf Hamzah Partners, Pak Saur Siagian dari SSP. Tim di sini akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan hari ini dan mungkin juga mengenai posisi hukum atau permasalahan hukumnya. Untuk itu, kami persilahkan kepada Pak Direktur Utama, Pak Adi, untuk memberikan semacam keterangan, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mas Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, PPK GBK, mendatangi Hotel Sultan untuk memberitahukan pihak manajemen bahwa tenggat waktu yang diberikan untuk mengosongkan lahan pada Blok 15 kawasan GBK ini telah berakhir. Kedatangan PPK GBK bersama dengan para aparat penegak hukum, yakni dari kewilayahan, ada dari kepolisian, ditemani juga dari Satpol PP dan TNI, itu dilanjutkan dengan pemasangan spanduk di sejumlah titik. Yang dengan kita memberikan penegasan bahwa 15 adalah kawasan GBK, yang juga merupakan barang milik negara. PPK GBK telah mengirimkan beberapa kali surat kepada manajemen PT Indobuildco mengenai pengosongan lahan ini. Karena hak guna bangunannya yang dimiliki telah berakhir, di mana sebenarnya pada tenggat waktu itu sudah selesai di di Maret dan April. Nanti tim kuasa hukum akan lebih detail. Saya juga di sini berterima kasih sekali kepada Bapak Kapolda dan juga Bapak Pangdam Jaya yang senantiasa membantu, menemani, memastikan bahwa kita bisa berjalan dengan baik. Juga terima kasih kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta perwakilan wilayah lainnya yang hadir bersama kami tadi. Mungkin itu dulu dari saya. Nanti saya serahkan kepada Pak Chandra dan Pak Saur. Mas Haris. Langsung saja, Pak. Izin Pak Sesmen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Jadi apa yang kita lakukan tadi sebetulnya adalah dalam satu kerangka besar penyelamatan aset negara. Ini pernah kami sampaikan. Dan hari ini kita lakukan prosesi pengosongan, tapi dengan cara yang sangat persuasif. Jadi kami memasang spanduk, kemudian pelang pengumuman bahwa lahan di Blok 15 ini, yang sekarang ada Hotel Sultan dan Residence ini, adalah termasuk dalam HPL 1 Gelora yang dimiliki oleh Kementerian Sekretariat Negara, CQ PPK GBK. Nah, ini kami akan menegaskan ini, dan sebetulnya ini sudah berakhir waktu itu somasi kami di hari Jumat, dan kemudian dengan beberapa pertimbangan hari ini kita lakukan. Jadi bukan sebab yang lain, tapi memang kami persiapkan segala sesuatunya sehingga hari ini kita bisa laksanakan. Saya kira itu, jadi kita bawa sekali lagi ini dalam rangka penyelamatan aset negara, bahwa sudah waktunya Hotel Sultan yang berdiri satu Gelora, Kementerian Sekretariat Negara ini kembali kepada negara. Saya kira itu.
selanjutnya dari kuasa hukum mungkin bisa melengkapi secara detail terkait dengan kasus hukum dan lain-lain. Terima kasih. Ya, makasih. Selamat siang semuanya. Salam sehat ya, rekan-rekan wartawan media. Sebenarnya sudah banyak ya yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Di media juga sudah banyak diliput ya mengenai posisi hukumnya. Tetapi mungkin saya hanya memberikan sedikit highlight. Pertama adalah bahwa PT Indobilco memiliki sertifikat hak guna bangunan. Itu pertanyaannya adalah apakah berdasarkan jual beli? Enggak. Apakah berdasarkan pembebasan tanah? Tidak. Apakah berdasarkan tindakan-tindakan hukum lainnya yang dibenarkan menurut undang-undang untuk memperoleh sertifikat hak guna bangunan? Enggak. Kecuali Indobilco mendapatkan hak guna bangunan itu berdasarkan izin penggunaan tanah yang diberikan oleh Gubernur DKI pada saat itu Ali Sadikin. Jadi Indobilco nggak pernah beli tanah, Indobilco nggak pernah melakukan pembebasan tanah, tapi diizin oleh Gubernur Ali Sadikin di tahun 71, ya. Apakah dengan izin itu negara Bang Ali mengalihkan hak atas tanah kepada Indobilco? Enggak. Karena bunyi suratnya izin penggunaan selama 30 tahun. Apakah Bang Ali mengalihkan, menjual, melepaskan, menghibahkan tanah itu kepada Indobilco? Enggak. Enggak ada itu kata hibah, enggak ada itu kata jual beli, enggak ada itu kata tukar menukar, enggak ada. Yang ada izin selama 30 tahun. Nah, jadi itu patut digarisbawahi ya. Pertanyaan yang paling mendasar, dari mana Indobilco mendapatkan sertifikat hak guna bangunan? Nah, kalau itu sudah clear ya, karena izinnya 30 tahun, seharusnya dengan izin yang sudah berakhir 30 tahun, selesai masa izinnya. Tapi diperpanjang lagi 20 tahun. Oke lah, kemudian diperpanjang lagi 20 tahun. 20 tahun sudah habis pula. Ya, itu sudah selesai gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan bertanya, silakan tanyakan ke Indobilco. Indobilco mendapatkan HGB itu berdasarkan apa? Jual beli? Apakah jual beli? Apakah membebaskan tanah? Apakah mendapatkan warisan? Atau mendapatkan hibah? Enggak. Diizinkan menggunakan tanah dan membangun hotel. Nah, itu baseline-nya, dasar filosofinya gitu ya. Nah, sehubungan dengan apa yang kita lakukan pada yang PPK GBK lakukan ya, ini dalam rangka mengingatkan kembali Indobilco ya, bahwa tanah ini adalah barang milik negara. Izinnya sudah berakhir, izin penggunaannya sudah berakhir. Bulan April dan Maret 2023 gitu ya. Tolonglah dikosongkan. Nah, kita dari pihak kuasa hukum PPK GBK sudah mengirimkan surat kepada Indobilco, bukan waktu yang pendek. Kita sudah mengirimkan mulai dari bulan, ada berapa surat ya? Coba saya hitung dulu. Bulan Juni tanggal 15 kita sudah kasih tahu. Kita bilang HGB Anda berakhir. Bulan Juli tanggal 7 kita juga sudah kasih tahu begitu ya, bahwa HGB Anda sudah berakhir dan kita punya rencana induk atas tanah tersebut. Sebenarnya atas PPK GBK, tanah HPL nomor 1 keseluruhan, di dalamnya termasuk HGB 2627, HGB 2627. Kita sudah kasih tahu, kita punya rencana induk gitu.
Kemudian kita juga sudah kirim lagi surat, begitu ya, tanggal 7 Agustus, gitu. Kemudian kita kirim surat lagi tanggal 22 Agustus, ya. Kemudian kita sudah kirim surat lagi tanggal 11 September. Ada berapa surat tuh? Ya, untuk segera dikosongkan. Ya. Kemudian kita sudah kirim surat lagi tanggal 13. Nah, di tanggal 13 ini kita kasih batas waktu. Jadi kalau kita bisa hitung surat yang kita kirimkan ke mereka, ya, dari bulan Juni, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau saya nggak salah itu. Sudah. Nah, karena itu tidak ada respon yang positif dari pihak Indobilco, ya. Indobilco baru menghubungi kami untuk bertemu itu minggu lalu. Baru minggu lalu. Ya, untuk ngajak bertemu. Ya sudah kita sampaikan. Yang kami sampaikan adalah satu, bahwa Indobilco itu memiliki hak atas tanah berdasarkan apa? Pertanyaan sederhana aja. Beli enggak? Tukar menukar enggak? Hibah enggak juga. Izin kan? Karena HGB nomor 2627 itu pemecahan dari HGB nomor 20 Gelora. HGB nomor 20 tertulis perolehan hak berdasarkan izin Gubernur DKI nomor 1744 tahun 71. Clear. Untuk masa 30 tahun. Nah, kita sampaikan. Jadi, itu posisi hukumnya. Jadi, kalau pihak Indobilco minta dibebaskan lagi ini tanah, tolong dong, PPK GBK bebaskan tanah kami. Kita sudah pernah membebaskan tahun 59. Kemudian kalau kita keluarkan uang lagi untuk membebaskan tanah sepertinya diminta Indobilco. Jadi kita, artinya apa tuh? Bayarin tanah sendiri kan? Banyak kasus tuh, kasus korupsi ya, tanah sendiri dibeli sendiri gitu ya. Itu yang kita sampaikan. Gitu. Nah kemudian pihak Indobilco juga menyampaikan, ya gimana kalau kerjasama nanti deh antara kedepannya antara pihak PPK GBK dengan Indobilco untuk kedepannya kita bikin kerjasama. Yang kita sampaikan kepada pihak Indobilco adalah, ini saya sampaikan karena pihak Indobilco juga sudah menyatakan bahwa ada pertemuan. Ya sudahlah, kita buka sekalian. Yang kami sampaikan adalah bahwa berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, kerjasama optimalisasi aset barang milik negara harus dengan tender. Jadi nggak bisa tunjuk-tunjuk langsung. Kalau tunjuk-tunjuk langsung artinya bisa apa akibatnya? Ya, bisa diproses oleh aparat penegak hukum kita semua. Kalau saya bilang, saya bicara gini aja. Kalau kita kerjasama dengan Indobilco langsung tanpa tender, masuk penjara kita semua nanti. Nggak bisa. PMK berapa, Riz? 265 tahun 2020. 265 cek aja. Ya kalau mau kerjasama ya kita ikut tender. Dan itu harus sesuai dengan rencana induk PPK GBK. Jadi itu yang kami sampaikan waktu itu. Bang Saur juga hadir pada kesempatan kali itu. Nah jadi kita minta Indobilco untuk segera mungkin saja pada saat ini ada penghuni hotel yang sudah komitmen gitu ya, selesaikan aja lah gitu ya. Nah ini peringatan kami berikutnya ke Indobilco bahwa segera kosongkan lah. Intinya begitu. Kalau hal teknis kita bisa bicarakan. Terima kasih. Mungkin Bang Saur ada tambahan. Jadi kawan-kawan sekalian, kalau tadi kawan-kawan melihat ada spanduk di sana, kemudian ditegaskan dengan terang benderang bahwa tanah ini milik daripada Seknet Sikwi PLH GBK.
Mengapa kami declare? Supaya publik tahu semuanya dan juga pers tahu bahwa tidak ada boleh orang masuk keluar tanpa seizin dari pemilik lahan. Nah, oleh karena itu, melalui kesempatan yang sangat penting ini kami minta kepada Indobilco agar diberi kesempatan kepada manajemen secara persuasif untuk menyelesaikan tanggung jawab yang harus dibebankan tanggung jawabnya. Saya tidak perlu soal teknis secara konkret. Dan juga yang sangat penting kawan-kawan sekalian, bahwa soal kepemilikan tanah itu sudah ingkrah. Bahkan saya harus katakan, tadi Pak Chandra sudah mengatakan haknya hanya 30 tahun. Ketika sepihak memperpanjang 20 tahun, ada 3 terdakwa pada saat itu yang sempat dihukum, yaitu saudara Ketua Kepala BPN Robert Kanwil BPN, saudara Robert Jeffrey Lumempo. Yang kedua adalah Direktur Indobilco saudara Ponco Stowo, dan satu lagi yaitu saudara saya lupa namanya, pengacara Ali Maji. Nah, Bapak Ibu atau saudara-saudara pers yang kami sangat hormati, kalau saudara tadi lihat ada Kapolda, sekaligus juga ketika kompres dilakukan di Menko Polhukam juga dihadiri oleh Kapolri, Kepala BPN, kemudian Menseknek, dan juga Wakil Menteri Kumham, menegaskan bahwa ada konsekuensi logis kalau ada barang siapapun, ketika saya menyebutkan barang siapapun, yang menduduki secara ilegal di tanah ex-HGB 2627, kami ingatkan banyak pasal-pasal, ada pidana umum, memasuki dengan tanpa hak, menduduki tanpa hak, dan juga ada unsur-unsur pidana khusus tipikor yang ada di sana. Nah, oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, kami masih memberikan waktu kembali seperti penegasan kami pada surat kami yang terakhir, yaitu tanggal 29, agar pemilik Indobilco secara persuasif untuk segera mengosongkan tanah tersebut. Itulah sebabnya kami katakan kepada publik ini, semua, siapapun yang kami, termasuk juga kami berterima kasih kepada media, kami telah pancangkan yaitu spanduk, supaya setiap orang kemudian hati-hati dan juga menghargai daripada perintah pengadilan, putusan daripada pengadilan tersebut, kawan-kawan sekalian. Jadi, dan yang juga perlu saya tambahkan, bahwa kasus ini sudah 4 kali PK dan semuanya ditolak. Tetapi ada yang perlu kami highlight. PK pertama yaitu tahun 2011, ya Pak Chandra ya, di mana diputuskan di sana tahun 2011 mengabulkan gugatan rekopensi untuk sebagian, menyatakan sah SK Kepala BPN nomor 169 strip HPL BPN strip 89 tanggal 15 Agustus tahun 1989 yang mengatakan bahwa HGB 2627 adalah di bawah Kementerian Seknek atau SIKIU daripada PLHGBK. Dan yang paling penting kawan-kawan sekalian, menghukum PT Indobilco untuk membayar kepada penggugat rekopensi royalti penggunaan tanah HPL atas nama penggugat dalam rekompensi serta bunga dan dendanya dengan jumlah seluruhnya, saya sebutkan, sebesar 2.251.500 US dollar. Jadi nanti kawan-kawan sekalian mengkurs
Artinya adalah ini telah dibayarkan pada tanggal 8 Desember tahun 2016 oleh PT Indobilco. Saya ulangi, bahwa putusan daripada pengadilan telah dilaksanakan oleh PT Indobilco, namun itu juga kami masih heran, masih ada upaya-upaya hukum yang masih dilakukan. Nah, kami melihat bahwa upaya-upaya hukum ini adalah menurut saya bahwa makna putusan itu adalah, pengertian daripada putusan itu adalah akhir daripada pemeriksaan daripada para pihak di dalam pengadilan. Boleh putusan itu berhenti di pengadilan negeri, kalau para pihak tidak banding, bisa berhenti di pengadilan tinggi, bisa berhenti di kasasi, tetapi juga ada upaya hukum luar biasa, bisa kemudian di PK. Nah, kami melihat ada upaya-upaya, ada gerakan-gerakan yang terus mencoba memakai instrumen hukum untuk katakanlah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Pada saat ini itu sebabnya bahwa sesungguhnya seluruh putusan atau seluruh proses berperkara harus selesai. Atas penghargaan kami kepada perintah daripada pengadilan, itulah hari ini setelah kami somasi seperti dibilang oleh Pak Chandra berkali-kali, kami harus menghormati putusan pengadilan agar jangan publik kemudian dirugikan. Itu sebabnya hari ini kami buat spanduk deklarasi, bukan saja kepada pemilik, kepada seluruh rakyat Indonesia atau penghuni daripada Hotel Sultan atau sejenisnya, mungkin ada apartemen atau ada orang yang mau menginap di sana. Saya ingatkan Anda hati-hati, karena bukan tidak mungkin Anda berpotensi untuk dirugikan. Bahan yang perlu kami katakan kepada kawan-kawan sekalian sebagai pernyataan kami pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Saya kembali. Iya, terima kasih. Jadi juga menambahkan sedikit saja terkait tadi yang disampaikan mengenai aturan terkait pemanfaatan barang milik negara, karena memang HPL 1 Gelora itu tercatat sebagai barang milik negara. Ada KMK-nya. Jadi untuk peraturan terkait pemanfaatan asetnya, izin koreksi untuk nomornya Bang, peraturan nomor 115/PMK-06/2020 tahun 2020 tentang pemanfaatan barang milik negara. Saya pelan-pelan ya. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 115/PMK-06/2020 tahun 2020 tentang pemanfaatan barang milik negara. HPL 1 Gelora adalah barang milik negara. Dan berkaitan dengan pemasangan spanduk dan aktivitas yang dilakukan oleh PPK GBK pada hari ini, pihak PPK GBK juga tadi sempat mendatangi PT Indobilco di lobi hotel untuk menyampaikan maksud dan tujuan, dan perwakilan PPK Pak Hadi selaku Direktur Umum dan Pak Henry selaku Direktur Keuangan sempat berkomunikasi untuk meminta waktu agar berbicara dengan perwakilan Indobilco dalam rangka menyampaikan maksud dan tujuan mengenai apa yang akan dilakukan PPK GBK hari ini. Namun karena tidak ada yang datang dari perwakilan PT Indobilco, maka kami kepada rekan-rekan media juga bahwa PPK GBK juga menjunjung etika di atas hukum untuk melakukan kegiatan pada hari ini. Dan saat ini masih berjalan untuk proses pemasangan spanduk untuk mendeklarasikan bahwa tanah yang mencakup juga ex-HDP
26 dan ex HGB 27 Gelora adalah bagian Gelora sebagai barang milik negara. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan untuk rekan-rekan memberi pertanyaan. Mungkin untuk yang pertama kita kasih 3 kesempatan dulu, langsung kemudian dijawab. Mohon disebutkan nama dan dari media mana. Terima kasih. Mic-nya mau diganti? Tes. Selamat siang, nama saya Akbar dari Kumparan. Izin 3 pertanyaan Pak. Yang pertama terkait untuk PPKGBK. Untuk di 15 ini rencananya setelah pengosongan untuk pengembangan lainnya akan digunakan siapa Pak? Kemudian yang kedua terkait nasib karyawan-karyawan hotel itu, apakah sudah ada pembicaraan nanti mereka akan ditarik di lingkup dirinya atau seperti apa, dan dari kementerian seperti apa? Dan yang ketiga penegasan terkait royalti tadi Pak. Itu royalti untuk izin HGB 30 tahun ya Pak. Itu angkanya berapa dan apakah sudah dibayarkan tuntas atau berapa yang belum dibayar, dan bisa dijual? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Akbar dari Kumparan. Saya catat dulu pertanyaannya. Silakan Pak. Pak Iwan dari CNN. Mau tanya ini aja, soal ini kan hari ini kan upayanya ini upaya evakuasi. Nah, kira-kira sampai kapan upaya evakuasi ini akan dilakukan, dan jika nanti untuk polisi masuk ke tahap upaya kesana, apakah ada upaya SKK? Kira-kira kapan? Terima kasih. Ada satu lagi? Mas yang jaket hitam. Ternyata mbaknya. Mau bertanya terkait nasib dari gedung Hotel Sultan sendiri dan PPKGBK akan dimanfaatkan untuk apa? Mungkin entah untuk digusur atau mungkin akan dikelola kembali, mungkin bisa dijelaskan nasibnya. Dan juga itu aja dulu, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan ya mengenai rencana pengosongan nasib karyawan royalti dari Pak Akbar. Oh ada. Atau apa lagi? Batas waktu pengosongannya Pak. Batas waktu pengosongan. Sama. Oh ya, boleh. Gabungin aja. Silakan. Jangan dong. Karena kami mau rekam. Tolong ya Mas. Nah, dari ada. Mas siapa, dari mana? Masih disusun pertanyaannya. Izin selamat siang Pak, saya Rizky dari Kompas.com. Saya ingin bertanya Pak, ada beberapa poin dari teman wartawan juga barusan dapat. Yang pertama, ini kan sudah dilakukan, ini kan baru upaya persuasif Pak. Setelah sebelumnya itu kan, ini sudah, HGB ini sudah habis batasnya itu sudah beberapa bulan lalu. Kenapa masih melakukan persuasif, tidak melakukan tindakan Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan banyak event-event yang setelah ini kan banyak nih, misalnya salah satunya adalah konser Coldplay yang menghabiskan booking dari Sultan. Nah itu nasib dari returnnya itu gimana? Terus juga ada beberapa orang yang mesan juga, dan sampai saat ini masih belum ada jawabannya itu. Hanya itu yang kedua. Yang ketiga tadi dari rekan saya ada yang bertanya soal ada di dalam terlihat ada beberapa ormas. Nah itu dari ormas itu upaya untuk apa ya? Ormas apa? Ada. Sorry. Tadi saya Valerie dari Metro TV. Pak, tadi sepertinya di dalam kan dijelaskan kalau misalnya dari pihak PPKGBK ini ditolak ya Pak, tidak diterima. Kemudian juga kami melihat ada sejumlah ormas dan juga mungkin istilahnya preman ya Pak yang memenuhi kawasan Hotel Sultan. Apakah ini salah satu bagian dari upaya untuk menghalangi proses
pengosongan paksa ini. Kemudian untuk yang kedua, untuk pembelaan dari kuasa hukum Hotel Sultan kan mengatakan kalau misalnya ia masih memiliki hak untuk mengelola kawasan Hotel Sultan pasal 41 ayat 2 PP 18 2021 sampai 2 tahun ke depan. Bisa tolong minta penjelasannya terkait hal tersebut, apakah hal tersebut benar atau tidak, masih berwenang atau tidak? Terima kasih. Ini kayaknya oke, udah bagus lagi. Baik, Pak Dirut, beberapa hal berkaitan dengan rencana induk mungkin setelah itu dilanjutkan dengan mungkin izin Bang Chandra karena banyak pertanyaan yang menyangkut substansi hukum. Baik. Ya, dari Mas Akbar Kumparan, pertanyaan mengenai bagaimana rencana induk GBK termasuk di Blok 15 yang ada Sultannya ke depan. Jadi begini, rencana induk itu ya. Jadi rencana induk itu bagaimana kita mengoptimalisasi aset tersebut bisa digunakan lebih baik kepada masyarakat. Tentu secara RDTR area tersebut ada area komersialnya. Dan di mana juga kita ingin ke depannya lebih baik lagi, di mana masyarakat bisa masuk ke dalam, bisa menikmati, ada ruang terbuka hijau yang baru di sana, ada aspek komersialnya juga, tetapi ada pusat kehidupan yang lebih baik lagi untuk masyarakat. Yang syukur-syukur nantinya kita bisa mempunyai ikon atau landmark baru di Jakarta. Nah, tadi ada pertanyaan yang lebih lanjut mengenai nasib karyawan. Nasib karyawan tentunya ini adalah hal-hal teknis. Apakah tadi langsung masuk GBK atau seperti apa? Ini bisa kita bicarakan dengan baik untuk masalah ini. Kenapa? Karena tentu Kemensetnek selaku di sini ada Pak Sesmen juga punya pengalaman-pengalaman seperti di Taman Mini contohnya. Bahwa karyawan tentunya hak-hak mereka sejatinya masih di bawah Indobilco. Tetapi kalau ke depannya bisa dimanfaatkan lebih baik bersama PPK GBK, tentu kita akan mencarikan solusi yang terbaik untuk mereka juga. Kemudian pertanyaan terakhir dari Mas Akbar mengenai royalti. Royalti ini sudah dihitung bersama kami PPK GBK yang berasal dari putusan pengadilan juga. Di mana ada hitungan-hitungannya dan tentu di cross check oleh pihak BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah, yang royalti tersebut sudah cukup final dan diserahkan kepada Kemensetnek, yang dimana nanti akan kita bisa pergunakan di kemudian hari kepada PT Indobilco untuk menyelesaikan kewajibannya dari 2007 hingga selesainya HGB. Baik. Itu dulu dari saya mengenai rencana ke depannya. Saya serahkan kepada tim kuasa hukum untuk pertanyaan yang lainnya. Silakan Pak Chandra. Iya, mengenai karyawan sudah disampaikan Pak Dirut. Jadi kalau ditanya royalti dasarnya apa? Gitu ya. Pertama, saya mau balik lagi. Indobilco bisa mengelola tanah ini dasarnya apa? Bisa membangun hotel dasarnya apa? Indobilco bisa melakukan pengelolaan pengusahaan tanah dan bangun hotel. Dasarnya adalah SK Gubernur DKI nomor 1744 tahun 1971. Riz ya? Ada sini Riz. Ini barangnya. SK Gubernur DKI 1744/71. Dalam SK ini disebutkan bahwa salah satu kewajiban Indobilco karena mendapatkan izin membayar royalti. Berapa royalti yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Ali Sadikin waktu itu? 1,5 juta US dollar. 1.500.000 US dollar untuk penggunaan 30 tahun. Kalau 1,5 juta US dollar untuk penggunaan 30 tahun, 1,5 juta dibagi 30, artinya apa? Setahun negara mendapatkan 50.000 US dollar saja.